Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Putra, NIM 185866237. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus. Pertama itu pengertian administrasi layanan khusus, yaitu dalam memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama itu pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan reaktif melalui koleksi bahan pustaka. Fungsi pustaka sekolah adalah yaitu sebagai fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, dan fungsi penanaman. Proses pengelolaan bahan perpustakaan tersebut melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama itu klasifikasi, katalogiasi, pemberian stempel, pemberian nomor buku, pengaturan buku. Selanjutnya yaitu labor atau laboratorium. Laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis laboratorium diantaranya yaitu menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Menurut kelompoknya yaitu bidang studi, misalnya laboratorium IPS atau IPA. Untuk bidang ilmu teknik, labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Selanjutnya yaitu UKS, usaha kesehatan sekolah. UKS merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Layanan kesehatan peserta didik dapat diartikan sebagai suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sarana utama dan personalia sekolah yang lainnya sebagai sasaran. Selanjutnya itu tujuan kesehatan sekolah. Tujuan khusus usaha kesehatan sekolah adalah agar siswa yang pertama itu memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya itu sehat dalam arti fisik, mental maupun sosial. Ketiga itu memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan bahan berbahaya seperti alkohol, rokok, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kafetaria sekolah. Pembagian awal pendirian kafetaria atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafetaria, warung, atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria itu adalah yang pertama, administrasi sekolah harus menjaga kesehatan atau higienis masakan-masakan yang dijajankan kepada siswa.
Kedua itu kebersihan tempat juga harus menjadi pertimbangan utama karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit. Yang ketiga itu makanan-makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi tinggi dan bila mana perlu dapat menambahkan vitamin-vitamin yang diperlukan siswa pada umumnya. Dan terakhir itu harga makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Selanjutnya yaitu sarana ibadah. Adanya sebuah layanan rumah peribadahan di sekolah sangat menunjang proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran di sekolah dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadahan. Adapun layanan rumah peribadahan yang biasanya di sekolah yaitu adalah masjid atau gereja. Selanjutnya itu adalah asrama. Bagi para peserta didik khusus jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi peserta pendidik dan petugas asrama tersebut. Setelah asrama ini yaitu terdapat koperasi. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah dalam pengelolaan sekolah menengah atas. Pengelolaannya itu melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik ataupun sekolah ataupun biasanya disebut dengan koperasi siswa atau kopsis adalah koperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaannya oleh peserta didik, atau kedudukan guru di dalam kopsis adalah sebagai pembimbing saja. Yang selanjutnya yaitu transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat persekolah dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau oleh pihak siswa. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi layanan khusus, yaitu pertama keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku yang ada kepada siswa. Kedua itu mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku di perpustakaan. Ketiga itu mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Banyak maaf saya kira dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.